Yang pertama, di dalam jalan Tuhan selalu ada penyertaan, arahan, dan tuntunannya yang kita butuhkan untuk hidup dalam kebenaran. Yang kedua, di dalam jalan Tuhan selalu ada posisi dan mentalitas yang kita butuhkan untuk bertumbuh sebagai representasi anak Allah. Figur Roh Kudus akan menolong, mendampingi, dan mencetak ulang diri kita sebagai anak Allah. Sebagaimana Roh Kudus dulu pernah menyertai Yesus menjalani kehidupan sebagai seorang anak Allah, demikian pula sekarang Roh Kudus akan membimbing kita sehingga kita pun dimampukan untuk hidup sebagai anak Allah. A. Seorang anak Allah akan membawa values atau nilai-nilai hidup, prinsip dan standar hidup dari Sang Bapa, bukan dari dirinya sendiri. Sama seperti Kristus, dia telah mengosongkan dirinya sendiri, Filipi 2 ayat 5-9, dan mengambil serta menumbuhkan sepenuhnya apa yang dia terima dari Bapa menjadi dasar keyakinannya, menjadi core values bagi dirinya. Matius 4 ayat yang keempat. Sejatinya, nature anak akan selalu merepresentasikan bapaknya. Yohanes 5 ayat 19. B. Seorang anak Allah akan membawa kuasa dan otoritas Bapa. Karena ia merepresentasikan Bapa, maka layak atau pantaslah ia untuk membawa kuasa dan otoritas Bapaknya. Filipi 2 ayat 9-11. C. Seorang anak Allah hidup untuk menyatakan agenda Bapa. Yohanes 4 ayat 34. Ia belajar mati dari agenda pribadi dan kepentingannya, dan belajar men-setting hidupnya mengikuti agenda Bapa yang ada di dalam rumah rohani. D. Seorang anak Allah akan hidup dari penyediaan Bapa. Matius 6 ayat yang ke-8. Sebagai Bapa yang baik, dia selalu menyediakan apapun yang menjadi kebutuhan anaknya. Dengan cara yang supranatural ataupun natural, Bapa selalu menyediakan kebutuhan kita, bahkan sebelum kebutuhan itu muncul. Yang ketiga, di dalam jalanku, kata Tuhan, selalu ada terobosan yang kau butuhkan. Segala yang menghambat perjalanan hidup kita akan mampu kita libas dan kita lawan, sehingga kita bisa melaluinya. Tuhan berkata, karena akulah sang jalan. Engkau akan menikmati kehidupan yang berkemenangan dan penuh terobosan. Yohanes 4 ayat 16 dan Yesaya 43 ayat 19. Yang keempat, di dalam jalanku, kata Tuhan, selalu tersedia anugerah yang kau perlukan. Tidak ada lagi jalan buntu. Karena anugerah akan memampukan kita dari yang tidak bisa menjadi bisa. Membuat yang tidak ada menjadi ada. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat yang ke-37. Yang kelima, di dalam jalan Tuhan selalu ada progres, kemajuan yang nyata bagi mereka yang melangkah di dalamnya. Berjalan di jalan kebenaran selalu akan membawa kemajuan. Karena setiap langkah keakuratan akan membawa akselerasi. Bagaikan mobil yang selalu dibawa masuk ke bengkel dan diservis secara tuntas. Semua oli dan spare part lama diganti baru. Maka mobil tersebut pasti siap dipakai untuk menghantarkan sang penumpang melesat dengan cepat. Lain halnya dengan mobil yang rusak, bobrok dan usang. Baru maju sedikit saja, ada masalah, menjadi mogok. Ataupun kalau bisa melaju jauh, kelihatan sukses, suatu saat pasti akan breakdown alias turun mesin juga. Suka tidak suka, hidup dalam ketidakakuratan pasti akan membawa konsekuensi negatif. Amsal 4 ayat 17-18 mencatat, jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Meski jalan Tuhan seperti jalan yang sunyi, karena akan jauh dari hal-hal ketenaran dan bahkan tidak pernah memunculkan bau kesuksesan. Bahkan tercium bau kematian daging dan seringkali bagi orang dunia dianggap sebagai suatu kebodohan. Namun sadari dan yakinilah saat kita melangkah di dalamnya, sesungguhnya
Tuhan sedang merenovasi hidup kita seutuhnya dari ciptaan yang lama menjadi ciptaan yang baru. Kita dibawa memasuki hakikat tujuan penciptaan diri kita sebagai anak Allah yang memuliakan namanya. Kitab Yesaya pasal 43 ayat 18-21 mencatat firman-Nya. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku, akan memberitakan kemasyuranku. Amin.